Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evan Emanueli dari STIMIK Banjarbaru dengan NIM 310124023868. Eh, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan melakukan tugas praktek asosiasi role. Nah, asosiasi role kali ini mengambil tahap dari screen DM atau suatu data mining. Eh, Proses data mining itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama tuh business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan yang terakhir deployment. Nah, yang pertama kita mulai dari konteks studi kasus kali ini. Nah, David adalah seorang manajer perusahaan di sebuah jaringan supermarket nasional di Indonesia. Salah satu utamanya adalah memahami pola pembelian konsumen agar dapat merancang posisi yang lebih efektif dan menyesuaikan tata letak toko untuk meningkatkan penjualan. David percaya bahwa penjualan pembelian konsumen di supermarket dapat diidentifikasi melalui analisis asosiasi yang memungkinkan identifikasi pola produk mana saja yang sering dibeli secara bersamaan. Tahap yang pertama, business understanding, bisa juga disebut pemahaman data yang tujuannya untuk dalam studi kasus ini untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan di supermarket melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola pembelian konsumen. David menyadari bahwa konsumen seringkali membeli beberapa produk secara bersamaan, dan dengan mengidentifikasi hubungan antar produk ini, ia dapat mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan promosi, tata letak toko, dan manajemen persediaan. Selanjutnya, data understanding. Data understanding bisa juga disebut pemahaman data, yaitu source-nya database penjualan aplikasi point of sales atau POS. Nah, dalam kasus ini tipe data yang dipakai yaitu binominal antara 1 dan 0. Kalau 1 itu berarti produk yang dibeli, kalau yang 0 itu produk yang tidak dibeli. Contohnya di dalam kasus ini milk, apakah susu dibeli dalam transaksi ini 1 atau 0. Nah, selanjutnya tahap data preparation. Data preparation itu bisa disebut pemahaman data juga. Maksudnya persiapan data, yang dimana tahap ini tidak ada missing dan invalid values yang siap untuk pemodelan data tersebut. Nah, selanjutnya modeling. Di dalam modeling ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu premis, yaitu item atau kelompok item yang menjadi kondisi dalam aturan asosiasi. Nah, selanjutnya conclusion, yaitu item yang menjadi hasil atau konsekuensi dalam aturan asosiasi. Item yang cenderung muncul ketika item-item di premises hadir dalam transaksi. Nah, selanjutnya support, yaitu mengukur seberapa sering suatu kombinasi item muncul dalam dataset dibandingkan dengan total transaksi. Selanjutnya support menunjukkan tingkat kepopuleran suatu kombinasi barang di seluruh transaksi. Kalau tujuannya tinggi, maksudnya kalau supportnya tinggi, berarti banyak pelanggan yang membeli kombinasi itu. Selanjutnya confident. Confident mengukur seberapa kuat hubungan antar item, misalnya probabilitas A ke B. Jadi confident tertinggi misalnya itu kita melihatnya angkanya dari nanti ada kesimpulannya. Dan confidence tertinggi itu berarti kesimpulan tersebut cukup kuat dan sering terjadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi Rapid Miner.
kita pilih blank. Nah, yang pertama kita di dalam operator ini kita cari yang pertama nih red Excel. Maaf. Oke. Finish. Kita buka. Nah, di bagian data set ini ada beberapa bagian dari seperti cafe, sugar, dan milk. Nah, dari kolom-kolom angka tersebut tuh terlihat ada sebuah nilai support. Nah, nilai support itu apa sih? Nanti saya jelaskan di bagian langkah berikutnya. Di sini nilai support itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kolom nilai support yang ada di dalam data tersebut. Selanjutnya kita cari di bagian operator, yaitu FP group. Nah, ini tidak bisa karena ada errornya. Errornya terjadi karena karakteristiknya tidak sesuai dengan asosiasi di mana semua atribut bertipe binominal. Nah, jadi peran yang kita butuhkan kali ini yaitu numerical to binominal. Oke, sambungkan. Nah, taruh. Di sini ada beberapa item 1, item 2, dan item 3, dan juga nilai support. Nah, frequent item set itu adalah item yang muncul secara bersamaan. Nah, item support adalah seberapa sering sebuah item atau kombinasi muncul di dalam transaksi yang dibandingkan atau dibagi dengan total transaksi lainnya. Jadi kita lanjut lagi ke langkah berikutnya. Setelah integral, yang terakhir setelah numerical to binominal, integral, yang terakhir itu kita cari create asosiasi rule. Kita konekkan dari free ke IT. Sebelum kita run, di sini ada main confident. Nah, main confident ini kita ubah dari 0,8 jadi 0,1. Nah, apa sih itu confident? Nah, confident adalah hubungan antar nilai support dan nilai premis yang ada. Nah, nilai premisnya itu sugar, nilai support itu antara milk dan sugar. Nah, di sini kita run. Oke. Kalau di sini hasilnya association rule. Nah, di sini ada konsorsium nilai support, confident, dan sebagainya. Nah, nilai supportnya ini seperti kita hitung tadi, itu ada 6 nilai support, dan di bagian table atau item di bagian sugar, maksudnya nilai premisnya itu ada 8. Nah, jadi
kita bagikan nilai, maksudnya nilai supportnya yaitu nilainya 6, kita bagikan dengan nilainya nilai premisnya sugar kalau tidak salah 8. Nah, hasilnya 7,5. Ini sesuai dengan confident yang ada di sini. Oke, kita save dulu. Oke. Eh, Sekian tugas video praktek asosiasi role kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya atas di dalam di dalam tugas video kali ini. Sekian, terima kasih sekali lagi, salam.